Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah, majelis yang kedua, pertemuan yang kedua ya. Syekh Taqiyuddin Nusaimiyah Al-Harrani Al-Hambali rahimahullah, kalau dia mengatakan wa huwa subhanah, halaman 413 ya. Wa huwa subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala qad jama'a, telah menghimpun fima, dalam apa yang wasafa wa samma bihi nafsahu, dalam apa yang dia tetapkan sifat dan nama untuk dirinya, bainan nafsi, antara menafikan, wal isbat, dan menetapkan, seperti la ilaha illallah, la ilaha nafi, illallah isbat, ya, menetapkan ya. Fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma ja'at bihil mursalun. Oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah la udula, tidak melenceng, amma ja'at bihil mursalun, dari apa yang dibawa oleh para rasul. Di dalam persoalan iman, dalam persoalan akidah, seluruh nabi dan rasul sama. Ya, dalam persoalan iman, dalam persoalan akidah, seluruh nabi dan rasul sama. Ya. Hanya dalam beberapa tata cara syariat yang berbeda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Oleh karenanya Syekhul Islam mengatakan mursalun, tadi juga mursalun, ya kan? Ar-rusul, para rasul, karena dalam masalah ini sama. Ya. Jadi apa yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah semua rasul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah semua rasul. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak melenceng dari semua apa yang dibawa oleh para rasul? Fa innahu siratul mustaqim. Karena semua yang dibawa oleh para rasul itu adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Siratul ladzina an'ama Allahu alaihim, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syahid, wassalihin, dan para orang saleh. Waqad dakhala fi hadhihi al-jumlah, dan termasuk di dalam ya jumlah ini, kalimat ini isyarat kemana? Tadi ya, bainan nafi wal isbat. Ya. Jadi apa yang akan disebutkan ini contoh ayat-ayat ya, agar kita menerapkan dua kaidah tadi. Ya, kaidah yang pertama tadi yang kita baca serta kaidah yang kedua. Waqad dakhala fi hadhil jumlati, dan masuk di dalam ya kalimat ini, kaidah ini, ma wasafa bihi nafsahu fi suratil ikhlas, sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu ya, keutamaannya, pahala membacanya setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Aitu yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadun. Di situ ditetapkan sifat Allah ya. Kemudian sifat ahad, katakan dialah Allah ahadun, ya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, ketiga, ya, ayat yang berikutnya itu merupakan dalil, merupakan alasan kenapa Allah itu ahad. Apa maknanya ahad? Maknanya ahad, alladzi yastahiq al-ibadah wahdahu.
Katakan wahai Rasul, dia adalah Allahu Ahad. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah As-Samad. Karena Allah itu As-Samad. Tidak butuh kepada selainnya, sedangkan selain Allah semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak butuh kepada selainnya. Selain Allah, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, kenapa Allah itu ahad? Satu-satunya yang berhak ibadahi. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa lagi? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan karena tidak ada seorang pun yang setara, sepadan, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini ya terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalamnya terdapat sifat manfiyah. Allah menafikan kalau dirinya punya anak, kalau dirinya beranak. Allah menafikan kalau ada sesuatu yang sepadan dengan dia. Ini namanya nafi. Dan di dalamnya ada isbat. Allahu ahadun, Allahu as-samadu. Ini namanya isbat. Allah menetapkan bahwa dirinya itu Allah. Allah menetapkan bahwa dirinya itu ahad. Allah menetapkan bahwa dirinya itu as-samad. Maka di dalam surat ini terdapat apa? Nafi dan isbat tadi. Menafikan dan menetapkan. Maka kita juga begitu. Apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Apa yang Allah nafikan dari dirinya maka kita juga menafikannya. Tanpa kita apa? Tadi? Tanpa kita melakukan tahrif, perubahan makna lafaz, mengingkari, ya, mengilustrasikan ya, bentuk dan tata caranya, ataupun menyerupakannya dengan makhluk, apalagi melakukan ilhad, kesindikan di dalamnya. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih. Yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua sekarang yang masuk dalam kaidah, dua kaidah tadi, ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih. Sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an. Ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an. Jadi seolah-olah Syekhul Islam ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa surat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah surat apa? Al-Ikhlas, dan ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat Al-Kursi. Haitsu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Di dalamnya ada nafi dan isbat. Allahu, Allah menetapkan bahwa dirinya adalah Allah. La ilaha, Allah menafikan, meniadakan ya, sesuatu pun ya layak untuk diibadahi disekutukan dengannya. Allah nafikan. Tidak ada satupun ya yang pantas, layak, berhak untuk diibadahi disekutukan dengannya. Illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Isbat. Illa huwa. Ya, penetapan apa? Illa huwa, penetapan huwa, bukan. Huwa bukan nama Allah. Huwa bukan nama Allah. Ya, sehingga tidak ada zikir huwa. Huwa bukan nama Allah. Dhamir dia. Lalu apa yang ditetapkan di sini? Illa huwa. Al-uluhiyah. Al-uluhiyah. Ya, al-uluhiyah. Allahu la ilaha illa huwa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membuka ayat ini dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung yaitu Allah, maka akan kalimatnya akan la ilaha illallah al-hayyu al-qayyum. Ya kan? Tapi karena sudah di awal kalimat sudah disebut Allah, maka cukup dengan kata ganti dengan huwa. Cukup dengan, bukan artinya huwa itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah la ilaha illa huwa. Allah, dialah Allah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kecuali Dia. Ya, kecuali Dia. Ya. Kemudian setelahnya mulai dari Al-Hayyu Al-Qayyum sampai akhir ayat wa huwal aliyyul azim, ini alasan kenapa la ilaha illallah, kenapa la ilaha illallah. Ini semua alasan dalil.
Ya. Jadi ayat kursi sama dengan Al-Ikhlas tadi. Awal ayat, ya, dalilnya, kelanjutannya sampai akhir ayat. Kenapa la ilaha illallah? Kenapa Allah la ilaha illallah? Kenapa? Karena Allah itu Al-Hayyu, yang maha hidup. Ya, dengan kesempurnaan hidup, tidak didahului ketiadaan, ya, tidak diikuti dengan kematian. Maha hidup yang tidak ada kekurangan, aib cacat sedikit pun dalam kehidupannya. Ya. Selain Allah tidak Al-Hayyu. Makanya mereka tidak berhak diibadahi. Makanya mereka tidak berhak diibadahi. Al-Qayyum, Al-Qaim binafsihi wa bighairihi, yang maha mengatur dirinya sendiri dan selainnya. Selain Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan selainnya. Ya. Itu hanya Allah yang punya sifat seperti itu, Al-Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alasan yang berikutnya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersentuh oleh ngantuk, tidak pula tidur. Selain Allah Subhanahu wa taala tersentuh oleh kantuk dan tidur. Selain Allah Subhanahu wa taala tersentuh kantuk dan tidur. Makanya mereka tidak berhak diibadahi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanyalah milik Allah segala apa yang ada di langit dan ada di bumi. Ini alasan berikutnya. Kenapa la ilaha illallah? Karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak memiliki apapun, walau sekolah dzarrah, walaupun seberat seekor semut. Tidak memiliki. Ma yamliku min katsir, walaupun seberat selaput biji kurma, tidak punya mereka. Ma yamliku, tidak punya. Ya. Ya barangkali kalau mereka nggak punya, mereka bisa menjadi perantara. Ya, saya tahu mereka nggak punya. Ya, selain Allah, sehebat apapun itu nggak memiliki apa-apa. Karena semuanya yang ada di langit dan di bumi ini semuanya hanyalah milik Allah. Ya saya tahu, tapi mungkin dia bisa menjadi perantara saya minta kepada Allah SWT dalam sholat. Maka Allah bantah, man dzal ladzi yas'aluhu illa bi. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa bi iznihi, illa bi amrihi. Kecuali telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kulillahi syafa'atu jami'an, seluruh syafaat yang milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah akar kesyirikan semua orang musyrik. Orang musyrik itu berkeyakinan selain Allah yang dia ibadahi itu memiliki apa yang dia mau, apa yang dia minta. Memiliki apa yang dia minta. Ya, maka Allah katakan tidak, mereka tidak memiliki. Barangkali punya saham, sama sekali tidak. Allah katakan lahu ma fis sama, taqdimul jar wal majrur ifadatul hasab. Ya, disebut lahu dulu, jar majrur dulu. Ya, sama sekali enggak punya. Ya, saham sedikit pun enggak punya. Barangkali dia pembantunya Allah SWT, ikut bantu-bantu. Sama sekali tidak, lahu ma fis sama. Ya, kalau sudah enggak punya semua, setidaknya dia memang enggak punya, tapi setidaknya dia bisa jadi apa? Perantara saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan man dzal ladzi yas'aluhu illa bi izni. Bisa orang itu jadi perantara, tetapi sesudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru. Ya. Artinya mintanya syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang berikutnya kenapa la ilaha illallah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang telah terjadi, segala apa yang akan terjadi, ma baina aydihim, segala apa yang akan terjadi, wa ma khalfahum, dan segala apa yang telah terjadi. Selain Allah enggak tahu. Selain Allah enggak tahu. Siapa? Malaikat Jibril? Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Manusia yang paling mulia Rasul SAW. Malaikat Jibril datang kepada Rasul SAW. Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Muhammad, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Masa? Takum. Kapan terjadi? Kapan terjadi? Apa kata Nabi SAW? Mal-mas'ulu anha bi'alam. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat yang paling mulia
Rasul yang paling mulia nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Apalagi selain mereka berdua, lebih nggak tahu lagi. Ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala apa yang akan terjadi dan segala apa yang sudah terjadi. Makanya tidak ada yang berhak beribadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia itu bukan Al-Hayyu Al-Qayyum, bukan. Dia masih tersentuh tidur dan ngantuk. Dia nggak memiliki apa-apa di langit dan di bumi. Dia juga nggak bisa ngasih syafaat kecuali kalau Allah perintahkan. Sementara kalau orang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka tidak akan dapat syafaat. Wala yamliku alladziina yad'uuna min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang yang berdoa beribadah kepada selain Allah nggak akan dapat syafaat. Tetapi yang akan dapat syafaat man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, yang bersyahadat dengan benar dan mengetahui apa yang dia syahadatkan. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, Allah sudah cut, dia nggak akan dapat syafaat. Nggak akan dapat syafaat. Ya, terserah lu mau mintanya semalaman penuh istighosahnya, semalaman penuh jadahnya setiap malam apa, terserah. Kalau lu minta syafaat kepada selain Allah nggak dapat. Ya, nggak dapat. Selain Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ataupun yang sudah berlalu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka semuanya, makhluk seluruhnya, tanpa terkecuali tidak akan mengetahui sedikit pun ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Pengetahuan mereka terbatas, sehingga tidak layak disejajarkan dengan Allah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang berikutnya la ilaha illallah wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa taala, kursi maudi'ul qadamain li Rabb. Kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut kursi. Ya. Sedangkan arsy itu sarirul malik. Ya, gampar. Ya, gampar. Ya, apa namanya? Walillahil matsalul a'la. Ya. Sekarang kalau singgasana seorang raja. Ya. Pernah lihat enggak? Singgasana seorang raja itu di depannya itu ada apa? Ada tempat naruh apa? Dingklik. Tempat naruh apa? Kaki. Itu namanya kursi. Singgasana itu namanya arsy. Arsy si raja itu, arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy si raja itu, ya, itu kursinya si raja itu tempat naruh apa? Dua telapak kaki. Itu kalau cara bahasa, ya. Kalau makhluk seperti itu, ya. Walillahil matsalul a'la. Ya. Tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala itu luasnya mencakupi seluruh langit dan bumi. Selain Allah nggak ada yang punya sifat begitu, punya kursi seperti itu, nggak ada. Ya, makanya nggak layak disekutukan dengan Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan tidaklah membuat lelah Allah Subhanahu wa taala hifdzuhuma, menjaga langit dan bumi seluruhnya. Enggak pernah lelah. Wa huwal aliyul azim. Alasan yang terakhir kenapa la ilaha illallah, wa huwal aliyul azim. Allah Subhanahu wa taala dia adalah maha tinggi lagi maha agung. Ai la yukrituhu wa la yuskiluhu. La ya'uduhu, la yukrituhu, wa la yuskiluhu. Ini adanya kematan yang ada di atas Allah. Tidak membuatnya berat, tidak membuatnya lelah. Allah menjaga langit-langit dan bumi seluruhnya. Di dalam ayat ini, ya, kita dapati Allah menetapkan banyak sekali nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga ada yang isbat, penetapan, ada yang nafi, penafian. Ya, Allahu penetapan, la ilaha penafian, illa huwa penetapan, al hayyu
penetapan. Al-Qayyum menetapkan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, penafian. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, isbat, penetapan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, penetapan. Penetapan apa? Iznullah. Penetapan apa? Iznullah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, penetapan. Menetapkan ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', nafi wal isbat. Nafi wal isbat, menafikan dan menetapkan. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, menetapkan. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, menafikan. Wa huwal 'aliyyul 'azim, menetapkan. Semua begitu. Ya, apa yang disebut dalam Al-Qur'an menafikan ya kita nafikan, apa yang disebut dalam Al-Qur'an menetapkan ya kita tetapkan. Walihada, oleh karenanya, karena ayat kursi itu merupakan ayat teragung di dalam Al-Qur'an, karenanya kana man qara'a hadhil ayata, barang siapa yang membaca ayat ini fi lailatin, di satu malam, lam yazal alaihi minallahi hafizun, maka senantiasa ya akan ya memiliki penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan memiliki seorang penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrubu syaitanun, tidak akan didekati ia oleh satupun setan. Tidak akan didekati dia oleh satupun setan. Hatta yusbiha, sampai yusbiha, sampai pagi. Ini fadilah ayat kursi. Fadilah ayat kursi. Siapa membaca ayat kursi di satu malam, maka satu ya akan memiliki penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak akan ada satupun setan yang mendekatinya sampai pagi. Sampai pagi. Ya. Wa qauluhu subhanahu, yang berikutnya, yang ketiga. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau 'alal hayy, kepada yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati selama-lamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada nafi dan isbat kan? Ya. Ada menetapkan nama Al-Hayy, nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup dengan kehidupan yang maha sempurna, dan menafikan kematian. Menafikan apa? Kematian. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia hidup dia akan mengalami mati. Kalau dia tidak mengalami mati, maka kehidupannya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, didahului oleh ketiadaan. Ya, kan ahlul jannah, penghuni surga yang memang diciptakan lil jannah, memang diciptakan untuk surga. Ya, jadi enggak sempat ke bumi, enggak sempat ke dunia, tapi dia diciptakan memang untuk memakmurkan surga, enggak akan mati. Enggak akan mati. Ya kan? Mereka enggak akan mati. Tapi didahului oleh apa? Ketiadaan. Sebelumnya enggak ada, sebelum diciptakan apa? Enggak ada. Berbeda dengan Al-Hayyu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diikuti dengan kematian, tidak tersentuh kematian. Ini juga ya, la ilaha illallah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. La ilaha illallah. Qaul subhanahu, dan jadi karena semua kaidah ya, bahwa iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan alasan la ilaha illallah. Merupakan dalil, merupakan alasan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya, kenapa kita berla ilaha illallah? Semua ayat ini saja. Wa qaulu subhanahu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Di dalamnya ditetapkan ya nama apa? Allah al-awwal, alladzi laisa qablahu syai'. Allah itu maha awal, yang tidak ada yang mendahulinya sesuatu apapun.
Wal akhir ladzi laisa ba'dahu syai'. Allah itu maha akhir, tidak ada sesudahnya apapun. Al-zahir ladzi laisa fawqahu syai', yang maha al-zahir, maha tinggi, tidak ada lagi di atasnya sesuatu pun. Al-batin ladzi laisa dunahu syai', yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang batin sedikit pun yang enggak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Az-Zahir itu berkaitan dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Batin itu berkaitan dengan kemaha ilmu, mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Pertegas lagi, dan Allah Subhanahu wa taala dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini semuanya isbat. Semuanya apa? Isbat. Nah, ketika kita menetapkan ya nama dan sifat, ketika kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut, sifat yang dikandung oleh nama tersebut, dan kita menafikan ya sifat nasib, sifat apa? Sifat negatif yang menjadi kebalikan dari nama tersebut. Ya. Wa qauluhu subhanahu wa huwal alimul hakim. Ya, ini ingin menetap, Syekhul Islam ingin membawakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Alim, terkandung di dalamnya sifat maha mengetahui segala sesuatu. Wa huwal alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hakim, ya. Al-Hakim, nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna ihkam wal hikmah. Ihkam wal hikmah. Ya. Al-Hakim makna ihkam artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dalam segala perbuatannya. Maknanya ihkam, sempurna. Ya. Hakim makna hikmah artinya segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung apa? Hikmah. Mengandung hikmah, keadilan. Tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya. Ini Al-Hakim. Al-Alimul Khabir. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui ya segala sesuatu. Al-Khabir. Ya. Maha mengetahui dengan pengetahuan yang sangat mendalam. Itu makna khabir. Itu makna khabir. Ya, Al-Khabir itu apa? Maha mengetahui segala sesuatunya dengan sangat mendalam pengetahuannya. Tadi makna al-batin tadi. Ya, al-alimul khabir itu tadi makna al-batin. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Maha mengetahui segala apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan segala apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i, segala apa yang turun dari langit. Wa ma ya'rudu fiha, dan segala apa yang naik fiha, di langit. Wa indahu mafatihul ghaib, dan hanyalah milik Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illa huwa. Ya, tadi isbat, sekarang nafi. Ya, tadi menetapkan, sekarang menafikan. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci kegaiban itu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah gugur satu pun daun illa ya'lamuha, melainkan Allah pasti mengetahuinya. Wala habbatin, tidak pula terjatuh satu pun biji fi zulumatil ard, dalam kegelapan bumi, dalam kegelapan tanah. Wala ratbin, tidak pula satu pun yang basah. Wala yabis, tidak pula yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, kitab yang mubin. Ai al-kitab al-mubayyin li kulli syai'. Kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Wa ma tahmilu min unsa, tidaklah satu pun betina mengandung. Wala tadha, tidak pula melahirkan, illa bi ilmihi, melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman, agar kalian semua mengetahui
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya, pengetahuannya meliput segala sesuatu. Ahata. Ilman di sini i'rabnya apa? Tamyiz. Maka ahata bi kulli syai'in ilma. Ay ilmuhu muhitun bi kulli syai'. Ilmu Allah, pengetahuan Allah SWT itu meliput segala sesuatu. Wa qalu inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Lain lagi. Tadi setelah menetapkan ilmu Allah, kemudian sekarang yang lain lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, huwa dia adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, Dzul Quwwah Al-Matin. Ya, Maha memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Selain Allah bukan Ar-Razzaq, selain Allah ya tidak Dzul Quwwatil Matin. Makanya tidak pantas disebutkan dengan Allah. Ya, tidak berhak untuk disejajarkan dengan Allah. Ya. Ini kalau ini diakui oleh semuanya. Semua ayat-ayat yang kita baca ini diakui oleh orang-orang musyrik, orang musyrik jahiliyah ya, bukan orang musyrik sekarang ya. Orang musyrik jahiliyah mengakui semua, orang musyrik sekarang lebih parah. Wa qalu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ditetapkan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami dan Al-Basir. Allah Maha melihat lagi Maha melihat, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, dan dinafikan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ya. Meskipun teksnya sama. Teksnya sama. Ya, tetapi tidak semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhluk juga sami basir. Ya, seperti dalam surat Al-Insan, ya, faja'alnahu sami'an basira. Makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai makhluk yang sami'an basira, mendengar dan melihat. Allah juga wa huwas sami'ul basir. Allah juga sami'al basir, Maha mendengar, Maha melihat, tetapi tidak semisal. Ya, tetapi tidak apa? Tidak semisal. Ya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Islam ingin menetapkan Allah itu Sami Basir, Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni'ma ya'idukum bih. Ya. Nasihat-nasihatnya adalah sebaik-baik nasihat bagi kalian. Ya. Ajaran-ajaran yang sebaik-baik ajaran bagi kalian. Innallaha kana sami'an basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, lagi Maha melihat. Wa qulu walaula izdaqalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ya, Syekhul Islam ingin menetapkan apa di sini? Masyiah, kehendak. Allah itu Maha berkehendak. Walaula izdaqalta jannataka. Duhai seandainya ketika engkau masuk, setiap kali engkau masuk ke kebunmu, qulta, lalu kamu membaca masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Nah, jadi kalau masuk kebun baca zikir ini, masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Sesuai apa yang Allah kehendaki. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan bahwa dirinya memiliki kehendak. Masyiah, memiliki kehendak. Maka kita menetapkannya. Wa qawluhu walau syaa Allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki, niscaya tidak akan berperang, tidak akan saling bunuh orang-orang yang ya sesudah mereka, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Yang satu percaya, yang satu tidak percaya kepada para rasul. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Tidak ada yang tengah-tengah. Ya, tidak yang tengah-tengah. Ya, kita mukmin kafir aja, tengah-tengah enggak ada. Ya, wa imma mukmin wa imma kafir. Ya, pilihannya cuma dua itu. Ya. Walau syaa Allahu mattaqalu.
Kalau Allah menghendaki mereka tidak akan berperang, tidak akan saling bunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha berbuat apa saja yang Dia inginkan. Apa saja yang Dia inginkan. Maha berbuat apa saja yang Dia inginkan. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan keinginan. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berbuat apa saja yang Dia inginkan. Ya, ini bantahan kepada mereka yang membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala kepada sifat yang 7 atau kepada sifat yang 20. Ya. Karena Allah menyatakan walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tidak ada yang mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Sementara Allah itu Maha berbuat apa saja yang Dia inginkan. Bagaimana bisa dipatasi hanya 20 apalagi hanya 7? Ya. Wa qaluhu faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Maka ya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima tauhid. Untuk menerima Islam, menerima tauhid. Wa may yurid ayyudillahu, sedangkan barang siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, sekarang di sini ada dua. Allah menginginkan untuk memberi hidayah. Ya. Orang dapat hidayah dicintai oleh Allah tidak? Orang yang kemudian dicintai oleh Allah tidak? Maka iradah di sini bermakna mahabbah. Barang siapa yang Allah sukai untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya menerima Islam. Ya. Jadi iradah ya syariah itu bisa dimaknai mahabbah. Ya. Keinginan Allah yang berkaitan dengan syariat, maka itu bisa diterjemahkan dengan mencintai, menyukai. Sedangkan wa may yurid ayyudillahu, ini apa? Tidak disukai oleh Allah. Orang yang sesat tidak disukai oleh Allah Taala. Ya, maka ini kita terjemahkan dengan kehendak saja. Ya, barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka yaj'al sadrahu dhayiqan. Allah jadikan ya dadanya itu sempit, harajan, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia mendaki ke langit. Seakan-akan dia mendaki ke langit. Ya. Ini di dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa dirinya ya memiliki apa? Berkehendak. Dirinya berkehendak. Ya. Dirinya menginginkan, dirinya berkehendak. Wa qawluhu uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih sifat iradah. Dihalalkan bagi kalian makan binatang-binatang ternak illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang telah ya dibacakan kepada kalian ghairu muhillis shayd. Ya. Dan selain ya orang yang berburu wa antum hurum, sementara kalian sedang ihram. Ya, maka juga haram. Ya, orang yang sedang ihram, muhrim, ya. Orang yang sedang ihram itu haram bagi dia untuk apa? Berburu. Ya, berburu. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum apa saja yang Dia inginkan, apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Hukum di sini memiliki makna dua. Hukum qadai kauni, qadari, ya, yang disebut bahasa kita hukum alam. Hukum alam. Yang kedua hukum syar'i. Hukum syar'i. Ya, kalau hukum alam, qadai kauni, ya, kadang disukai oleh Allah, kadang tidak. Kadang disukai oleh Allah, kadang tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah SWT. Itu namanya hukum kauni qadai. Ya. Hukum alami. Ya. Kadang ada yang disukai, kadang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang satunya hukum apa? Syar'i. Kalau hukum syar'i mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti dicintai oleh Allah. Enggak ada hukum syar'i yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dicintai oleh Allah, enggak ada. Ya. Kemudian berikutnya ditetapkan Ibnu Taimiyah akan bawakan ayat-ayat cinta. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, berbuat ihsan. Ya. Ihsan
kepada Allah dalam ibadah, menghadirkan ibadah itu lahir batin secara maksimal, ataupun ihsan kepada sesama makhluk. Berbuat kebajikan kepada sesama makhluk. Berbuat ihsanlah kalian. Enggak bisa diterjemahkan ihsan enggak ada. Ya, berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Mencintai. Allah menyandang sifat apa? Mencintai. Lebih spesifik, lebih khusus daripada sifat iradah. Lebih khusus daripada sifat apa? Iradah. Menginginkan. Dan sifat iradah lebih khusus daripada sifat masyiah. Kita ingin mengurutkannya masyiah dulu, kemudian iradah, kemudian apa? Mahabbah. Semakin spesifik. Wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang adil. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka itu adil kepada kalian, maka adillah kalian kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mutatahhirin, senantiasa menjaga ya kesucian dirinya. Baik taharah hissi, zahir ataupun taharah batin, ya. Taharah hissi ataupun taharah batin. Ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Kemudian setelah Allah menetapkan bahwa Allah itu menyandang sifat mencintai, ya, menyandang sifat mencintai, ya. Allah juga menetapkan makhluk juga menyandang sifat apa? Mencintai. Teksnya sama, tetapi tidak semisal. Aslul makna al-lughawi sama. Ya, akar makna secara bahasa sama, mencintai. Tetapi tidak semisal. Laisa kamitslihi syai', tidak semisal. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum. Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya shaffan. Rapi. Dalam satu barisan. Ka'annahum bunyanun marsus. Hala kaunihim masfufan. Ya, shaffan hala kaunihim masfufan. Dalam keadaan mereka itu tertata rapi, berbaris, tertata rapi. Kan di dalam ayat itu kan, wa idza gadawta min ahlika tubawiul mu'minin, ya kan? Tubawiul mu'minin, apa maknanya tubawiul mu'minin? Hah? Membariskan mereka. Ya. Nabi SAW keluar dari meninggalkan istri-istrinya, pergi berperang. Sebelum itu apa? Tubawiul mu'minina maqaida lil qital, mengatur barisan kaum mukminin dalam pos-pos peperangan. Ini maknanya shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka bangunan yang sangat kuat, bangunan yang dikokohkan. Ya. Jadi harus kokoh itu ya, harus kokoh itu. Ya. Marsus, harus kokoh. Ya, enggak hanya sejati, juga harus kokoh. Iya. Nah, bunyanun marsus dalilnya. Kayaknya kokoh mana? Bunyanun marsus. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di sini juga ayat menetapkan Allah itu mencintai dan dicintai. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim. Ya. Kemudian dari cinta itu ada yang lebih spesifik lagi, apa? Ridho. Lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Ya, ridho. Ya, ridho. Wah, kalau ridho cinta. Kalau cinta belum tentu ridho. Ya, begitu. Ya, jadi tanya aja. Ya, kalau istrinya ngomel terus, kamu ini enggak ridho sama saya, Pak? Nah, jangan tanya, kamu ini enggak cinta sama saya cinta aja jawab. Kamu ini enggak cinta sama saya kok ngomelin saya terus, saya cinta.
Tanya, kamu gak ridho sama saya apa kok ngomel terus? Nah, ya, ridho itu lebih apa? Lebih dalam dari sekedar cinta. Gitu, ya. Lebih dalam dari sekedar cinta. Jadi salah ya. Nggak punya cinta kok ngomel terus. Bener kan dia kan? Yang salah paham suaminya ya. Iya. Pemilihan diksinya salah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Setelah dijelaskan cinta, masyiah, iradah, mahabbah, ridho, semakin dalam. Ya, semakin dalam. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ditetapkan sifat apa? Ridho. Tapi tidak semisal. Ya, dia tidak bisa dibandingkan. Alam tara anak saya yang kusuk kodru. Kita kira inna saya paham dominal aso. Ya, pedang kalau dibandingkan sama tongkat ya namanya menghina pedang ya kan. Orang bilang pedang itu lebih tajam daripada tongkat itu ya kan, menghina pedang itu namanya. Ya, namanya menghina pedang. Waqalu bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sifat apa? Rahmat. Berikutnya sifat rahmat. Ya. Apakah sifat rahmat itu lebih spesifik dari sifat ridho? Apakah sifat rahmat lebih spesifik dari sifat ridho? Pada diri makhluk tidak mesti. Tetapi kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan rahmat saja. Tetapi Allah memakai sifat mubalaghah. Sedangkan dalam ridho Allah tidak memakai sifat mubalaghah. Ya, tidak ada nama Allah Ar-Radhi. Sifat Allah, nama Allah Ar-Radhi enggak ada kan? Yang meridhoi enggak ada. Sifat fi'il aja, ridho. Tetapi ketika berbicara sifat rahmah, Allah menggunakan nama sifat mubalaghah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Memakai diksi nama yang menunjukkan rahmat yang begitu luas, berlimpah, banyak sekali rahmatnya, begitu dalam. Ya, melebihi dari sekedar ridho. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kayaknya itu betul-betul seorang ahli bahasa betul dia ini. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau memulai kata pertama aja bingung sekali, berjam-jam ya. Kata pertama yang menulis status, kata pertama apa yang pas ini? Menulis status di kata pertama apa kita bingung. Kita belum ketemu kata pertama yang udah selesai satu kitab ya kan? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma, tamyiz. Ya. Ya Allah, rahmatmu dan pengetahuanmu mencakup, meliput segala sesuatu. Ya, tanpa terkecuali. Mencakup, meliput segala sesuatu. Ya. Kul itu min alfadzil umum, mencakup segala sesuatu. Kul, segala sesuatu. Semua. Syai'in itu juga min alfadzil umum juga. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari syai'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga syai'. Ya enggak? Dalam surat Al-An'am apa? Kulillahi asbaru syahadah. Ya kan? Syai'. Ya, dibuka di Sahih Bukhari kitab tauhid. Iya. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Jawabannya apa? Kulillah. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Allah diungkapkan dengan apa? Syai'. Saya tidak mengatakan disifati. Diungkapkan, beda ya. Ta'bir dengan isbat sifat itu beda. Ya, mengungkapkan dengan mensifati itu beda. Ya. Jadi kalau dibilang ente mubtadi, bentar, antum mengungkapkan atau mensifati anak? Antum sedang mentakbir mengungkapkan anak ini mubtadi atau mensifati anak mubtadi? Memang beda. Oh, berarti antum mubtadi, Ustaz. Antum yang mubtadi. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma.
Wa kana bil mu'minina rahiman. Wa kana bil mu'minina rahiman. Baik. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Di sebagian tafsir dikatakan Rahman, Allah Rahman, Ar-Rahmanud dunya wal akhirah. Rahman itu sifat rahmah yang selalu melekat dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh penduduk bumi, seluruh penghuni dunia dan akhirat. Mau kafir mau mukmin dia dapat rahmat, tapi orang kafir dapat rahmat dunia saja. Apa yang menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat rahmat di akhirat, padahal Allah itu Ar-Rahman Rahim. Apa? Rahim. Kalau Rahim itu hanya untuk orang beriman. Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan Rahman Rahmanud dunya wal akhirah, Rahim Rahmanul akhirah. Ya, rahmatnya Allah yang hanya di akhirat saja, hanya untuk orang beriman saja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahman saja, orang kafir sudah ikut senang. Tapi begitu Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka orang musyrik murka. Karena tahu kalau Rahim itu hanya untuk akhirat dan mereka nggak akan dapat, hanya untuk orang beriman. Mereka nggak akan dapat. Ya, makanya mereka murka. Kami nggak kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, kami nggak kenal. Ya, padahal mereka tahu kan? Wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Padahal mereka tahu Allah itu Ar-Rahman, mereka tahu. Iya. Itu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu berkaitan dengan sifat fi'il, dengan sifat perbuatan Allah yang isolur rahmatihi ya lil mu'minina di dunia wal akhirah. Maka bil mu'minina rahimah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, lagi dalam, lagi banyak, berlimpah rahmahnya, kasih sayangnya bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang beriman saja. Kata barukum ala nafsi rahmah. Allah Subhanahu wa taala, makanya ya, kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat kekafiran dan sebagainya, kemudian dia mengatakan apa? Ya jangan kamu jangan kamu ingkari, jangan kamu kafir-kafirkan, jangan kamu syirik-syirikkan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Penyayang. Maka katakan kan Nabi Mu'minin Rahimah. Ya Allah itu Maha Penyayang bagi orang-orang beriman. Ya, dan Allah mengadab orang-orang kafir, membenci orang-orang kafir. Ya, begitu. Kata barukum ala nafsihi rahmah. Ya. Kata ba'ala maknanya apa? Kata ba'ala maknanya apa? Hah? Ini min alfazil wujub. Kata ba'ala maknanya apa? Hah? Aujaba. Kata ba'ala maknanya aujaba. Apa semua antum kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Kutiba alaikum. Kata ba'ala maknanya apa? Wajib, mewajibkan. Ya, jadi kata ba'ala di sini maknanya aujaba. Maknanya apa? Aujaba. Ya, kata ba'ala nafsihi. Ya, kata rabbukum ala nafsi. Aujaba rabbukum ala nafsi ar-rahmah. Ya, Allah telah mewajibkan rahmat atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahmah. Hal itu telah Allah tetapkan ya dengan ketetapan wajib bahwasanya itulah sifat dirinya. Ya, di sini juga terdapat pengungkapan. Ya, pengungkapan lebih pengungkapan dengan nafas. Allah diungkapkan dengan apa? Nafas. Karena ada khilaf di kalangan para ulama apakah nafas itu sifat Allah atau bukan. Kan dalam Al-Quran kan ada nafsi. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Kata barukum ala nafsihi ar-rahmah. Ya. Apakah nafas itu sifat Allah? Nafas itu sifat Allah ataukah bukan? Sama seperti syait, sama seperti huwa. Yakni sekedar pengungkapan takbir. Ya, karena takbir itu ausa' min babi isbat sifat. Ya, mengungkapkan. Ya. Al-Imam Al-Bukhari termasuk yang menetapkan bahwa nafas itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Sahih Al-Bukhari, kitab Tauhid. Ya. Jadi apakah zat Allah itu disifati dengan nafas?
Ya. Kalau tadi yang mengatakan nafas gimana zat? Nafas gimana apa? Zat. Jadi nafas di sini adalah zat. Di situ nafas itu ya kulo ayat yang 3 dari bawah itu loh. Al-An'am ayat 54 itu. Kata ba'a rabbukum ala nafsi ala dzatihi. Ala dzatihi. Ya. Wa huwal ghafurur rahim. Ini masih sifat rahmah, ya. Wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim, sifat rahmah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya. Kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan, ketika memfirmankan, ya. Kalau saya bilang Allah mengungkapkan, nanti saya dibilang Asy'ariyah, ya kan? Iya. Yang mengatakan Allah mengungkapkan itu siapa? Asy'ariyah, kan? Kullabiyah yang mengatakan bahwa kalamullah itu adalah ibarah, ungkapan. Allah mengungkapkan. Nah, jangan. Ya, jangan sok terlalu apa? Terlalu seperti pujangga sekali, enggak, jangan puitis sekali Allah mengungkapkan, enggak. Katakan Allah berbicara, Allah berfirman. Ya. Kalau kita perhatikan firman-firman Allah ini, Allah menghadirkan lafaz-lafaz sifat dalam terkadang sifat itu Allah hadirkan dalam konteks dalam teks nama, terkadang dalam teks sifat perbuatan. Ya, terkadang dalam teks sifat seperti ini, Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin. Ya. Maha yang paling penyayang, bukan Arhamur Rahimin. Gitu. Ini namanya tanwi fil apa? Fil kalam, fil ibarat. Ya. Faedahnya apa? Yamna'u al-majaz. Faedahnya itu. Ya. Jadi dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, ya, itu beraneka ragam. Teks yang dipakai, kadang dengan nama, seperti Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, terkadang dengan mustaq dengan sifatnya, kata ba'ala nafsihi rahmah. Terkadang dengan apa namanya? Af'al tafdhil Arhamur Rahimin. Berbeda-beda ini teks ini, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama semua. Dalam bahasa Arab itu berbeda-beda. Ya. Yang satunya pakai isim sifat musabbah, sifat mubalaghah, sifat musabbah Ar-Rahmanur Rahim. Yang satunya memakai rahmah, ya, masdar. Yang satunya lagi pakai af'al tafdhil Arhamur Rahimin. Beda-beda. Faedahnya apa? Pelajarannya apa? Kenapa beda-beda begitu? Hah? Apa tadi pelajarannya? Yamna'u al-majaz. Membantah majaz. Apa itu majaz? Apa itu majaz? Ya. Majaz itu dopok. Majaz itu dopok. Ya, ngomong ning ra ono nyatani. Ngomong ning ra ono nyatani. Gitu loh. Itu majaz. Jadi seolah-olah kalau orang mengatakan ini majaz. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, itu majaz. Dia seolah-olah katakan nyatanya Allah itu enggak Maha Pengasih, enggak Maha Penyayang, enggak punya sifat pengasih dan penyayang. Namanya apa? Majaz. Ya, Indonesia menang lawan Malaysia. Sing tanding wong loro, ya kan? Tinju Indonesia karo Malaysia, Indonesia menang lawan Malaysia. Kenapa enggak bola kalah terus kok? Contohnya tinju aja. Bola kalah terus kok. Indonesia menang lawan Malaysia. Ya, padahal cuman yang bertanding cuman 2 orang. Si Zaid dan si Amr doang yang tanding itu. Kenapa dibilang Indonesia sesuai kenyataan enggak omongan itu? Sesuai kenyataan enggak omongan itu? Enggak. Iya, kok enggak sesuai kenyataan. Oh, enggak sesuai kenyataan. Nyatanya yang bertanding itu cuma Zaid sama Amr. Harusnya yang kalau sesuai kenyataan ngomongnya gimana? Zaid menang lawan Amr. Zaid orang Indonesia, Amr orang Malaysia. Zaid menang lawan Amr. Harusnya gitu. Itu sesuai kenyataan. Ya, itu namanya apa? Al-haqiqah. Sesuai apa? Kenyataan.
Nek Zaid sama Amr tinju, yang menang Zaid orang Indonesia, Amr Malaysia kalah. Terus dikatakan, "Oi, Indonesia menang lawan Malaysia, takbir." Majas itu. Ya, majas itu. Apakah dibilang bohong? Tidak 100% bohong. Tidak 100% bohong karena Zaid orang Indonesia. Ya, tidak 100% bohong. Ada bohongnya, iya ada bohongnya, nggak sesuai kenyataan. Nah, untuk menolak, untuk menepis anggapan itu semua dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sifat-sifat Allah itu hadir, datang tanwi'at, beraneka ragam teksnya. Padahal maknanya satu. Maknanya satu. Ya, maknanya satu. Tapi teksnya beraneka ragam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini kan keragaman apa? Keragaman bahasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Keragaman pengungkapan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmah. Ini apa lagi? Arhamur Rahimin. Dalam bahasa Indonesia sama semua maknanya apa? Pengasih dan penyayang. Iya, pengasih dan penyayang. Ya, tapi dalam bahasa Arab kenapa beragam seperti itu? Karena min uslubi al-Arab, di antara uslub al-Arabi, di antara uslub bahasa Arab itu ada apa tadi? Yang diistilahkan apa tadi? Majaz. Diistilahkan dengan majaz. Ya. Maka supaya orang Arab itu tidak memahami ayat-ayat ini majaz, maka didatangkanlah uslub seperti ini. Ya, supaya apa? Mereka tidak memahami itu majaz. Dan mereka ini sepakat ahlul lughah wa ahlul kalam sepakat. Ahlul lughah wa ahlul kalam sepakat. Kenapa berkata ahlul kalam? Karena ahlul kalam yang menetapkan majaz dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang ahli filsafat yang menetapkan ahlul kalam itu ahli filsafat. Ahli filsafat yang menetapkan bahwa sifat-sifat Allah itu majaz. Padahal para pakar-pakar ahli filsafat sudah sepakat kalau tanwi'ul ibarat itu tamnaul majaz. Ya, jadi mereka melanggar apa? Melanggar kaidahnya sendiri, melanggar kesepakatan sendiri. Ya, melanggar kesepakatan sendiri. Ya. Wa qauluhu. Sifat yang lain lagi. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Barang siapa yang membunuh mukmin muta'ammidan, yang sengaja. Ya. Muta'ammidan di sini hal dari ya dhamir pada yaqtul ya kan? Hal kaunihi muta'ammidan. Barang siapa atau hal dari man ya. Barang siapa yang membunuh ya mukmin dalam keadaan pembunuhan itu sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Ya. Lama dia akan tinggal di dalamnya. Ya, ini makna ayat ini. Khalidan fiha, makna ayat ini lama dia tinggal di dalamnya. Karena ayat ini berbicara orang mukmin yang membunuh mukmin yang lainnya. Nah, apa? Orang mukmin membunuh kok khalid finnar. Apa maknanya khalid di situ? Lama. Dia akan tinggal di dalam neraka jahanam itu dalam waktu yang lama, bukan kekal. Maknanya bukan kekal. Bukan kekal. Karena membunuh itu dosa besar. Membunuh itu dosa besar, bukan kekafiran, bukan. Membunuh itu dosa besar, bukan kekafiran. Ya. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya dan melaknatinya. Ada sifat apa saja yang di sini ditetapkan oleh Allah SWT? Sifat ghadab. Ya, sifat ghadab. Allah marah. Allah marah. Ya. Dan sifat apa? Melaknati. Apa maknanya melaknati? Ib'adur rahmah. Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Ya. Ini kaitannya ayat ini disebutkan setelah ayat-ayat apa? Rahmat. Setelah ayat-ayat rahmat tadi, ya, bahwa Allah benar-benar memiliki sifat rahmat. Salah satunya Allah itu melaknat. Apa artinya melaknat? Orang Arab tahu semua, sepakat semua. Melaknat itu artinya menjauhkan orang yang dilaknat itu dari rahmatnya. Orang Arab tahu semua itu maknanya. Iya. Paham nggak maksudnya? Jadi tadi kan ayat-ayat sebelumnya bicara tentang sifat apa?
rahmat. Ibnu Taimiyah datangkan, ahlu kalam orang filsafat bilang itu majaz. Enggak, tambiul ibarat tamna'ul majaz. Ya, ungkapannya berbeda-beda, itu sudah menepis majaz. Ya. Dibantah lagi, ya, dengan ayat apa? Laknat. Wala anahu, Allah melaknati dia. Apa makna laknat? Dia enggak bisa jawab kecuali mengatakan ibadur rahmah. Mau cari kamus mana aja namanya laknat itu ibadur rahmah. Ibadur rahmah maknanya. Iya. Berarti Allah punya rahmat kan? Nah, itu buktinya ibadur rahmah. Makna laknat. Kalau majaz itu apa yang dijauhkan? Kalau rahmat itu majaz. Ya? Wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud oleh Syekhul Islam dari ayat ini adalah itu kata wala anahu. Kata wala anahu. Ya. Adapun makna jahannam khalidan fiha maknanya adalah tinggal lama, ya. Yani makisina fihi fi waqtin tawil, mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama, itu berdasarkan ayat yang lain. Kan berdasarkan ayat yang lain, ayat apa namanya? Ayat Qital. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya, Allah masih menetapkan ukhuwah, ya, antara siapa? Pembunuh dengan keluarga yang dibunuh. Ditetapkan ukhuwah, menunjukkan masih mukmin. Demikian pula wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu. Allah masih menetapkan iman antara dua golongan, dua komunitas yang berperang. Ya, masih ditetapkan iman karena mereka saling bunuh. Ya, kemudian ayat berikutnya apa? Fa aslihu baina akhawaykum innamal mu'minuna ikhwah. Ditetapkan keimanan dan ukhuwah. Ya, itu menunjukkan bahwa membunuh itu dilakukan oleh orang mukmin, ya, membunuh itu dosa besar. Dari mana dosa besar? Diancam jahanam. Tetapi tidak kafir. Ya, karena dalil yang lain, dalil yang munfasil tadi. Ya, dalilnya bukan ayat ini, dalilnya. Ya. Jadi memahami ayat Al-Qur'an itu harus apa? Harus komprehensif, tidak boleh parsial. Nanti kalau ini dipahami secara parsial, sekarang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya. Membunuh kafir. Jadi pelaku dosa besar kafir. Khawarij jadinya, ya. Jadinya khawarij. Wa qalu dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Hal itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang mengundang murka Allah. Wa karihu ridwana. Ya, ayat ini lebih kaitannya dengan wa ghadiballah. Ada ghadab, ada sakhat. Ya, ghadab itu marah. Sakhat itu murka. Murka sama marah itu beratan mana? Iya, murka, kan? Murka. Ya. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Hal itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang mengundang murka Allah. Nah, ittaba'u yani amil. Mereka melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Wa karihu ridwanah, dan mereka tidak suka dengan keridhaan Allah. Ya, tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'malahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan seluruh amal mereka. Ya, pembatal keislaman, ya kan? Membenci sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi semuanya. Sebagian saja membencinya itu kemurtadan. Wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Ini dalil fa ahbata a'malahum, ini dalil itu pembatal keislaman. Ya. Antara sakhat dan ridha itu muqabalah, sifat muqabalah. Sifat apa? Muqabalah, sifat yang bertolak belakang, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan nafi dan isbat. Qauluhu falamma asafuna. Ya, ini sama dengan asafu, sama dengan askhata tadi. Tatkala mereka melakukan perbuatan yang membuat kami marah, membuat kami murka. Ya, kalau bahasa kita nih ya, asafuna itu membuat kita jengkel. Gitu. Yang membuat kita apa? Jengkel. Intaqamna minhum. Ya, maka kami mengazab mereka. Fa'aghraqnahum. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan azabnahum? Ya, kenapa pakai intiqam?
Ya, intiqam itu muqaddimatul azab. Intiqam itu muqaddimatul azab. Ya. Jadi terjemahannya bukan dendam. Ya. Allah pendendam. Enggak. Allah enggak punya sifat dendam, enggak. Dendam itu sifat apa? Naqs. Dendam itu sifat naqs. Dendam itu artinya apa? Ya. Ketidakmampuan untuk membalas. Makanya dia dendam. Ketidakmampuan untuk apa? Membalas. Ini indal Arab, ya. Jadi apa ini? Saya terjemahkannya pakai terjemahan Arab juga gitu ya, bukan pakai terjemahan kita ya kan? Ya. Kalau intiqam diterjemahkan dengan dendam, nanti orang kita memahami Allah kok dendam. Apa maksudnya Allah itu tidak mampu membalas seketika? Bukan. Tapi intiqam di sini adalah muqaddimatu apa? Azab. Ya. Apa muqaddimah itu? Hah? Hah? Iya itulah. Pengantar. Ya, pengantar azab. Ya. Makanya ketika setelah mengatakan intaqamna minhum, Allah sebutkan azabnya apa? Fa'aghraqnahum. Itu baru azab. Ya, itu baru azab, Ya, baru azab. Dan antara intiqamnya Allah, ya Allah persiapkan azabnya itu, Allah ancam dia dengan azab, dengan datangnya azab itu Allah pakai fa. Intaqamna minhum fa'aghraqnahum. Pakai fa. Dua hal yang berbeda. Antara ighraq dengan intiqam, dua hal yang berbeda. Ya, Allah intiqam kepada mereka dan Allah mengighraq mereka. Ighraq itu azab, mengazab mereka dengan ditenggelamkan dalam laut apa? Laut apa? Merah. Ya. Ya. Nah, bukan dua hal yang berbeda. Yang kedua, ya, Pak di situ menunjukkan apa? Ya, takkid. Pak menunjukkan apa? Takkid bila apa? Bila muhlah. Apalagi tarofi, enggak kan? Takkid bila muhlah wala tarofi. Ya. Ternyata menerjemahkan ayat itu susah ya. Ya. Jadi pakai fa di situ kan intaqamna minhum fa aghraqnahum. Kalau bahasa kita, ya, ketika mereka membuat kami marah, kami jengkel, kami murka, maka kami ancam mereka dengan azab. Ya, kami persiapkan azab untuk mereka, lalu langsung kami azab mereka. Begitu. Ya, lalu langsung kami azab mereka. Itu makna pakai fa. Kalau pakai summa ada jeda. Kalau pakai summa kemudian kami mengazab mereka ada jeda. Antara ancaman dengan apa? Datangnya azab itu ada jeda. Ada jeda. Ya. Kalau pakai wawu bareng. Iya, bareng. Ya, ancaman sekaligus azab. Ya. Karena sudah tahu ya bedanya wawu, fa dan summa. Ya, Masya Allah. Tapi itu ya. Aqalu walakin karihallahu imbi'athahum fatabbatahum. Nah, ini menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini kita tahu bahwa tidak setiap sifat itu diambil darinya nama, ditetapkan darinya nama. Allah menyandang sifat apa tadi? Ridho. Allah menyandang sifat ghadab, marah. Allah menyandang sifat melaknati. Allah menyandang sifat murka. Ya, as-sata. Allah menyandang sifat ahbato, menggugurkan. Allah menghapus. Allah menyandang sifat intaqama. Allah menyandang sifat apa? Aghraqa, mengazab. Tetapi Allah tidak memiliki nama ya, Radhi, Lain, Ghadib, ya, Sahib. Ya, tidak. Muntaqim, Mughriq, tidak. Ya, tidak. Jadi kalau bedanya nama dengan sifat di situ. Kalau nama Allah dari nama itu diambil sifat. Dari nama itu ditetapkan sifat yang merupakan pecahan kata dari nama itu. As-Sami nama. Diambil sifat apa? Allah Maha mendengar. Al-Basir nama, isim. Dari situ diambil sifat Maha melihat. Tetapi kalau sifat perbuatan, kalau sifat tidak diambil darinya nama, tidak ditetapkan darinya nama. Yang merupakan pecahan kata dari sifat itu, enggak. Kemudian Allah menyandang nama ya Rabbi, ya Ghadib, ya Rahim, ya Sahib. Enggak. Allah enggak menyandang, enggak punya nama-nama itu, enggak. Ya, Allah yang menyandang sifat itu. Karena itu sifat apa? Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Oh, Masya Allah. Habis waktunya. Ya, tadi jadwalnya sampai jam 5 aja ya. Kita lanjutkan baca maghrib. Ini ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membenci imbi'athahum, keberangkatan mereka ke medan jihad. Allah membenci keberangkatan orang-orang munafik itu ke medan jihad. Fathabbatahum, maka Allah membuat mereka malas. Ya. Jadi malas untuk melakukan ibadah itu hukuman. Malas melakukan ibadah itu apa? Hukuman. Dalilnya mana? Ayat ini. Ya. Ayat ini. Ya. Jadi sebelum fa itu ilah sesudah fa dalam kasus ini. Ya. Allah membenci keberangkatan mereka. Maka Allah hukum mereka malas. Ya, untuk bersiap-siap. Ya. Jadi ayat ini memberi pelajaran bahwa apa? Malas kita melakukan ibadah itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kan kita kan enggak, kita kan sering kebanyakan kebalikan. Ya. Sakit jadi enggak bisa ibadah, berkurang ibadahnya, dibilang aku sedang dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau lagi sehat tapi malas, dia enggak bilang Allah sedang menghukum saya ini, enggak. Kita enggak bilang gitu, ya kan? Iya, kita enggak bilang gitu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ya. Maqt. Maqt apa artinya? Murka. Benci. Ya. Ini tadi, ya, tanwi'ul ibarah. Ya, tanwi'ul kalam. Ya. Ghadab, laknat, apalagi tadi? Sukht. Kemudian intiqam, kemudian kariha. Ya, kemudian maqt. Kalau dalam bahasa kita sama maknanya. Ya, sama. Ini Allah Subhanahu wa taala memfirmankannya itu dengan teks yang berbeda-beda. Masing-masing kata ini ya, tentu saja memiliki kelebihan makna yang membedakan satu dengan kata yang lainnya. Yang membedakannya, kelebihan makna yang membedakannya. Ya, tetapi faedahnya apa? Ibnu Taimiyah mendatangkan ini. Ibnu Taimiyah mendatangkan ini dalam satu. Kalau kita misalkan kita kita kasih bab-bab gitu ya, dalam satu bab, apa maksudnya tadi? Untuk membantah apa? Mereka-mereka yang ahlul filsafat yang meyakini bahwasannya sifat-sifat Allah itu majaz. Lah terus bagaimana mereka menerjemahkan rahmat? Kalau itu majaz, terus mereka memaknai rahmat apa? Iradatul in'am. Iradah. Ya, mereka kembalikan kepada apa? Sifat iradah. Tadi apa iradah? Ingin. Jadi kalau ini semua majaz, ya, Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi tidak pengasih dan penyayang. Terus apa? Allah hanya ingin memberi nikmat kepada hambanya. Jadi kalau menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim bukan dengan menyebut ya nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harusnya tidak begitu. Ya, itu baru kalangan orang-orang syariat. Orang hakikat enggak begitu. Apalagi orang makrifat enggak begitu. Ya. Orang hakikat, orang makrifat menerjemahkannya gimana? Dengan menyebut semua ya nama Allah, enggak ada nama. Ya, dia katakan bismillah itu billah. Ya. Dengan menyebut Allah. Dengan menyebut apa? Allah. Kenapa? Karena isim ini makhluk atau khaliq? Gitu ya. Isim ini makhluk atau khaliq? Kalau Allah jelas ya, khaliq. Tapi kok jadi ismullah, nama Allah? Kamu menyebut nama Allah atau menyebut Allah? Kamu menyebut nama Allah atau menyebut Allah? Kamu menyebut Allah atau menyebut nama Allah? Apakah nama Allah itu Allah atau bukan? Hal ismullah Allah atau ghairuhu? Apakah nama Allah itu Allah atau bukan Allah? Muhammad Pak.
Kalau mereka menerjemahkan begitu, karena mereka memahami itu mah yang kita baca semua ini majaz. Majaz. Ya, dengan menyebut Allah yang menginginkan untuk memberi kenikmatan, kebaikan kepada hamba. Itu tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim menurut siapa? Menurut orang-orang ahli filsafat. Bukan menurut ahlu sunnah, bukan. Menurut orang ahli filsafat. Ya. Begitu juga di sini tentang apa tadi? Marah, laknat, ya, murka, ya, intiqam, ya, kemudian kariha, kemudian maqt, membenci. Ya. Mereka terjemahkan apa? Iradatul azab. Iradatul azab. Allah menginginkan menghukum orang itu. Jadi terjemahannya gimana? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Ia akan lama tinggal di dalamnya, dan Allah menginginkan untuk mengazabnya, dan Allah menginginkan untuk mengazabnya. Iya, itu mereka. Ya. Karena ini semua adalah apa? Majaz. Ya, dopok itu tadi. Majaz. Nggak ada nyatanya, nggak ada di domok itu, nggak ada nyatanya. Gitu. Menurut mereka. Jadi nyatanya itu Allah nggak marah, nggak punya Allah sifat marah, Allah sifat melaknati, Allah sifat punya sifat murka, enggak. Allah punya sifat murka enggak? Allah memiliki sifat murka enggak? Allah memiliki sifat marah enggak? Kata mereka enggak. Terus ayat-ayat ini itu majaz. Itu majaz. Ya. Maka oleh Ibnu Taimiyah dibantah dengan apa? Mendatangkan ayat-ayat yang mutasyabihat fil alfat, tetapi ya berbeda di dalam makna, ya berbeda di dalam kelebihan makna, ya atul makna lughawiynya sama, ya itu tanwirul ibarat seperti itu adalah dalam rangka untuk membantah apa? Majaz, ya dalam rangka untuk membantah majaz, ya kan sama semua. Wa kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun, buka terjemahannya, ya sangat besar kemarahan Allah, kemurkaan Allah, kebencian Allah, ya kan? Iya. Sama dengan sebelumnya. Walakin karihallah. Allah tidak menyukai. Allah membenci. Sebelumnya juga. Falamma asafuna. Ketika mereka membuat kami jengkel marah. Maka kami marah kepada mereka. Kami membenci mereka. Itu sama semua kan? Iya. Kenapa teksnya beda-beda? Untuk menepis. Ya anggapan apa? Ya, itu perkara. Berarti itu perkara penting saat itu. Kenapa Syekhul Islam menghadirkan seperti itu, bantahan menepis majaz itu dengan ayat-ayat Al-Quran dari Nabi SAW dalam sifat-sifat Allah SWT. Itu berarti mungkin yang diceritakan oleh Ridhoddin Al-Wasiti, hakim tadi, Qobi tadi, Asy-Syafi'i tadi, mungkin persoalan itu salah satunya. Ya, karena dalam Majmu' Fatawa banyak sekali ditanya seperti itu, apakah sifat-sifat nama-nama, apakah sifat-sifat Allah itu majaz ataukah hakikah, dan seperti itu. Iya, itu saat itu apa? Saat itu pokoknya sedang viral, digandrungi pokoknya. Itu, pokoknya majaz-majasan itu digandrungi saat itu. Iya, digandrungi saat itu. Ya Allah. Alul kalam ya tukang gopok ya kan? Tukang gopok. Allahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan?